Pemutusan hubungan kerja secara massal semakin menjadi masalah serius di Indonesia, terutama menjelang perayaan Idul Fitri. Banyak pekerja kini merasa khawatir tentang masa depan mereka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi yang melanda. Dalam upaya membantu pekerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja, pemerintah telah mengeluarkan perubahan aturan jaminan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan perbaikan agar bantuan yang disediakan dapat menjangkau semua yang membutuhkan. Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak hanya memberikan bantuan tunai. Program ini juga menawarkan informasi mengenai lowongan kerja serta pelatihan kerja yang diharapkan dapat membantu para korban pemutusan hubungan kerja dalam menemukan pekerjaan baru. Namun, situasi ekonomi semakin diperparah oleh fakta bahwa sekitar 60% perusahaan di Indonesia tidak membayar tunjangan hari raya atau THR kepada pekerja mereka. Praktik ini menambah beban yang sudah berat bagi banyak pekerja menjelang hari raya. Lebih lanjut, terdapat 3 pemicu utama pemutusan hubungan kerja, yaitu efisiensi, penumpukan, dan relokasi. Akibatnya, sebanyak 50.000 pekerja di sektor manufaktur terpaksa kehilangan pekerjaan mereka. Meskipun situasi yang menantang ini, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah mampu mempertahankan pertumbuhan industri manufaktur. Meski demikian, prediksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memperkirakan bahwa angka pemutusan hubungan kerja dapat mencapai 150.000 pekerja. Terlepas dari tantangan tersebut, industri alas kaki menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan pertumbuhan yang mencapai 6,8% dibandingkan tahun sebelumnya, sektor ini berhasil bertahan meskipun kondisi ekonomi secara keseluruhan mengalami kontraksi. Survei yang dilakukan oleh Institut Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 55% responden merasa kondisi ekonomi saat ini suram. Para ekonom dari berbagai latar belakang pun menyuarakan pandangan yang skeptis terhadap prospek ekonomi. Gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor industri, khususnya manufaktur, menyebabkan banyak individu kehilangan sumber pendapatan. Penurunan ini turut berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang sudah berada dalam kondisi rentan. Sebagai indikator lemahnya daya beli masyarakat, pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur memperlihatkan dampak negatif yang lebih luas. Banyak keluarga kini kehilangan sumber pendapatan yang berpotensi memperburuk keadaan perekonomian. Pemerintah menyatakan bahwa mereka telah menerapkan kebijakan untuk mengatasi deflasi serta menjaga pertumbuhan konsumsi. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sering dipertanyakan, terutama di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Mengatasi masalah ini menjadi sangat penting, khususnya dalam memperbaiki iklim usaha dan mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah perlu lebih berfokus pada produk-produk yang dihasilkan dalam negeri untuk mengurangi dampak dari barang-barang impor. Sektor-sektor yang paling terdampak oleh pemutusan hubungan kerja ini adalah sektor jasa dan padat modal. Namun, PHK tidak hanya terjadi di sektor tenaga kerja, tetapi juga meluas ke sektor-sektor lainnya. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dengan menangani permasalahan struktural, seperti kepastian hukum dan korupsi. Langkah ini sangat penting untuk menarik minat lebih banyak investor ke dalam negeri. Terakhir, masyarakat membutuhkan kemudahan dalam mencari nafkah serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, menemukan solusi terhadap berbagai masalah ekonomi ini menjadi tugas utama pemerintah di masa yang akan datang.